Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini kita akan membahas mengenai ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Langsung aja disimak penjelasan dari teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini adalah prosedur kerja dari praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika yang akan kita lakuin minggu ini. Jadi, untuk minggu ini, judul praktikum kita itu kan adalah ekskresi obat parasetamol melalui saliva dan urin. Nah, jadi step-step yang harus kita lakukan itu yang pertama, kita akan menyiapkan 2 orang sukarelawan. Nah, sukarelawan ini udah harus diketahui sehari sebelum praktikum biar bisa dikontrol kan kondisinya. Kemudian kita berikan 2 gelas air 2 jam sebelum pengujian itu dimulai kepada setiap sukarelawan. Nah, kemudian setelahnya itu kandung kemihnya itu dikosongkan. Peminuman air ini fungsinya itu untuk mengosongkan kandung kemih. Kemudian ditampung urinnya itu untuk dilakukan analisa kualitatif terlebih dahulu. Lalu selanjutnya diminum 1 macam obat dan dalam hal ini adalah parasetamol dengan batasan 250 cc atau 250 ml air kepada setiap sukarelawan. Lalu diambil urinnya setiap 30 menit sampai 3 jam. Jadi mulai dari 30 menit, 60 menit, sampai seterusnya. Dan untuk saliva itu setiap 15 menit sampai ke menit ke-90. Kemudian dilakukan uji kualitatif pada setiap sampel urin dan saliva tersebut. Nah, lalu kita amati dari uji-uji kualitatif tadi itu warna yang timbul itu warna apa aja dari masing-masingnya. Lalu dibuat tabel untuk waktu pengambilan sampel sama hasilnya supaya mempermudahkan proses pengamatan dan penganalisaan. Kemudian yang kedua itu ada proses uji untuk konjugat glukuronida. Nah, tahapnya itu kita menggunakan 0,5 mili urin atau 2 mg naftoresorsinol padat dan HCl pekat sebanyak 1 mili. Kemudian kita panaskan, kemudian ditunggu selama 3 menit, lalu kita dinginkan. Kemudian ditambahkan dengan 3 mili etil asetat lalu dikocok homogen sampai terbentuk warna ungu pada lapisan organiknya. Nah, baru selanjutnya proses pengamatan itu kita lakukan apa saja warna yang timbul pada hasil ujinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Nah, prosesnya itu sama, urin yang kita gunakan itu sebanyak 0,5 mili pada rentang pH-nya itu 4-6. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes barium klorida 2% ke dalam tabung reaksi yang berisi 0,5 mili HCl pekat. Kemudian kita didihkan, prosesnya sama seperti yang tadi di dalam lemari asam, dilakukan selama 3 menit, lalu didinginkan. Nah, setelah itu kita amati warna apa yang timbul pada hasil reaksi tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah uji besi 3 klorida atau FeCl3 itu untuk fenol. Nah, di sini urin yang kita gunakan itu sama 0,5 mili dengan pH rentang yang sudah ditentukan, atau bisa juga menggunakan saliva dengan pH netral atau 7. Kemudian ditambahkan 3 tetes FeCl3 dengan konsentrasi 2%, ini secukupnya, lalu diamati perubahan warna yang terbentuk. Baru dilakukan kesimpulan dan penganalisaan terhadap hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan data hasil pengamatan pada praktikum ekskresi parasetamol kali ini. Praktikum kali ini memerlukan 2 ekskresi data, yaitu ekskresi data urin dan ekskresi saliva. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk kedua ekskresi itu adalah dari 0 sampai 180 menit dengan pengujian berupa uji glikoronida, uji sulfat, dan uji fenol. Menurut data hasil pengamatan, pada uji glikoronida, hasil menunjukkan negatif pada seluruh data dari waktu 0 sampai 180. Pada uji sulfat, menunjukkan hasil positif, dan juga pada uji fenol, menunjukkan hasil positif kecuali pada menit ke-0. Selanjutnya, untuk uji ekskresi saliva, diperlukan waktu dari menit ke-0 sampai menit ke-90 dengan uji sama, yaitu berupa uji glikoronida, sulfat, dan fenol. Diperoleh hasil uji glikoronida berupa semua hasil negatif pada semua waktu. Uji sulfat dan uji fenol. Untuk uji sulfat diperoleh hasil positif
positif pada waktu menit ke-45, 60, dan 75 dengan keterangan warna yaitu putih keruh. Selanjutnya, untuk uji fenol, diperoleh hasil positif pada menit ke-30, 45, 60, dan 75 dengan keterangan warna kuning kecoklatan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan dari praktikum kali ini, yaitu tentang ekskresi obat melalui urin dan saliva. Pengujian ini sangat penting dilakukan untuk mempelajari bagaimana ekskresi suatu obat dan bagaimana pengaruh metabolisme terhadap proses ekskresi. Adapun obat yang digunakan pada pengujian ini berupa paracetamol atau acetaminophen. Penggunaan paracetamol sebagai bahan uji pada praktikum kali ini dikarenakan paracetamol dapat diabsorpsi dengan cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Paracetamol atau acetaminophen ini termasuk obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk seperti meredakan sakit kepala dan demam. Adapun urin dan saliva merupakan hasil pengeluaran atau pembuangan proses tubuh, akan tetapi urin dan saliva ini tidaklah sama. Urin termasuk ke dalam ekskresi, sedangkan saliva termasuk ke dalam sekresi. Saliva atau air liur dapat dikatakan sebagai cairan bening yang dihasilkan dalam organ mulut oleh kelenjar eksokrin. Nah, praktikum kali ini menggunakan 3 jenis pengujian, antara lain uji untuk konjugat glukoronida, uji barium klorida, dan uji besi 3 klorida. Uji untuk konjugat glukoronida berfungsi untuk melihat adanya metabolit paracetamol berupa acetaminophen glukoronid yang merupakan hasil metabolisme paracetamol melalui jalur glukoronidase yang dibantu oleh enzim glukoronil transferase. Hasil uji dikatakan positif jika terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Kemudian uji barium klorida atau BaCl2 dilakukan untuk mengamati adanya hasil metabolisme paracetamol dari jalur sulfatasi, yakni berupa acetaminophen sulfat. Sampel yang diuji dikatakan mengandung acetaminophen sulfat apabila hasil ujinya membentuk endapan kekeruhan. Uji yang terakhir berupa uji besi 3 klorida bertujuan untuk melihat adanya produk konjugat fenol pada sampel uji. Hasil positif uji ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk rute utama dari eliminasi obat dapat melalui empedu, feses, paru-paru, saliva, dan keringat. Yang kedua, paracetamol di metabolisme di hati dan sebagian besar akan diekskresikan melalui ginjal dan sebagian kecil lagi akan dirubah menjadi metabolit sehingga lebih mudah untuk diekskresikan, dan sebanyak 3% dapat masih berupa paracetamol utuh. Nah, untuk yang ketiga, analisa kandungan paracetamol ini dilakukan melalui uji naftoresorcinol, barium klorida, dan FeCl3. Yang keempat, hasil ekskresi paracetamol berupa metabolit acetaminophen glukoronid, acetaminophen sulfat, mercapturat, dan bentuk yang tidak berubah. Dan yang kelima, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ditemukannya konjugat glukoronid pada pengujian paracetamol ini. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.